Satu kata untuk resep siomay ikan ekonomis ini, sempurna. Video ini sangat layak viral karena supaya lebih banyak orang yang terbantu ekonominya, karena siomay ini sangat layak jual dan Bunda yakin akan laris manis. Pas sedapnya, kenyalnya dapat banget seperti siomay babang gerobak yang terkenal di Bandung. Kenyalnya dapat banget. Ini kokoh kan, nggak memble, nggak melesek, tapi kenyal. Ini kayak siomay gerobak ya terkenal di Bandung itu. Lebih enak malah. One, two, three, come on! Ini adalah semua bahan dan bumbunya. Untuk resep lengkapnya Bunda akan tulis di kolom deskripsi. Bunda menggunakan ikan kembung layang seperti ini, atau biasa juga disebut ikan salem. Ikannya difilet, kemudian diambil dagingnya, namun sebelumnya dibuang dulu duri-duri yang ada di tengahnya. Mudah kok, tinggal dicabut-cabut kayak gini aja. Nah, setelah durinya terlepas semuanya, baru daging ikannya dikerok menggunakan sendok. Kakak juga bisa menggunakan ikan tenggiri ataupun ikan yang lainnya. Kalau ikan kembung layang ini cukup ekonomis. Untuk satu ekor ikan ini di Jakarta harganya Rp7.000. Kalau Bunda, di sela-sela tulang ataupun di ekor dan juga di sekitar kepala yang masih memungkinkan ada dagingnya, itu pun diambil ya Kak, supaya lebih maksimal rasa ikannya. Daging ikannya disisihkan atau sebaiknya disimpan di lemari pendingin karena masih banyak yang harus dipersiapkan. Untuk tulang belulang ikan direbus untuk dijadikan kaldu. Durasi perebusannya cukup 10 menit, kemudian tulang belulang ikan ini dihancurkan untuk mendapatkan sari-sari ikan yang lebih maksimal. Setelah dihancurkan, ini disaring, kemudian air kaldu yang sudah disaring dipergunakan untuk merebus kulit ayam. Jika kulit ayamnya ingin direbus tersendiri dengan air yang lain pun tidak masalah. Jika tidak ingin menggunakan kulit ayam, silahkan menggunakan lemak sapi dari jenis sandung lamur yang sudah direbus kemudian dicincang juga sama seperti pada kulit ayam. Jika tidak ingin menggunakan keduanya, silahkan menggunakan resep yang lain. Merebus kulit ayamnya cukup 5 menit saja, kemudian kulit ayam dicincang sampai halus sehalus-halusnya. Air kaldu ikan dan kulit ayam ditakar sampai menjadi 625 ml, lalu sebagian sekitar 300 ml dipakai untuk memblender daging ikan. Bunda lupa, ini seharusnya bawang merah dan bawang putih gorengnya di blender bersamaan dengan daging ikan tadi supaya sekali blender. Selanjutnya, mari kita blend semua bumbu dan bahan siomay ikan ekonomis ini. Bunda mengadonnya menggunakan wajan karena lebih mudah menurut Bunda. Ini ikan yang sudah di blender ya Kak. Gunakan spatula untuk membersihkan sisa-sisa daging ikan yang menempel di dalam tabung blender. Bisa juga dimaksimalkan dengan menggunakan air kaldu sedikit saja. Ini adalah kulit ayam yang sudah direbus dan dicincang halus. Ini adalah labu siam yang sudah diparut kasar. Berikut cara memprosesnya.
Labu siamnya harus dikupas bersih, kemudian dikerok bagian tengahnya, lalu ditimbang. Setelah ditimbang, diparut kasar menggunakan parutan seperti ini, atau bisa juga menggunakan parutan untuk keju ya, yang lebih halus dari tadi. Lalu diperas sedikit saja, jangan sampai terlalu kuat juga, untuk mengurangi kadar air dalam labu ini supaya nanti siomaynya tidak terlalu lembek karena masih harus menggunakan air mendidih. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Masukkan daun bawang yang sudah diiris halus sebanyak 2 batang atau setara dengan 100 gram. 1 saset kaldu bubuk ayam. Bunda menggunakan Royco ayam atau bisa diganti dengan kaldu bubuk yang lainnya. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 30 gram atau setara dengan 2,5 sendok teh, lada halus 3 gram atau 1/4 sendok teh, dan garam 30 gram atau setara dengan 5 sendok teh. Jika suka bisa ditambahkan mecin sebanyak 10 gram, Bunda menggunakan sasa. Bagi yang tidak suka silahkan di skip. Kemudian semua bahan diaduk sampai homogen. Penting diperhatikan pergunakan garam yang halus supaya rasanya merata. Setelah bahan ini menyatu dan menjadi agak kental, akan diblend dengan tepung terigu serbaguna. Namun sebelumnya didihkan dulu sisa air kaldu ikan sampai benar-benar mendidih. Tujuannya digoyang-goyangkan seperti ini supaya serpihan-serpihan ikan yang mengendap dapat terbawa semuanya. Oh iya, hampir lupa, ini minyak wijen seharusnya tadi dimasukkan bersamaan dengan mencampur bahan ini, tapi tak apa, ini sekarang Bunda masukkan dulu minyak wijennya sebanyak 2,5 sendok makan. Lalu diaduk kembali sampai menyatu. Kemudian campurkan tepung terigu. Bunda menggunakan tepung terigu serbaguna dan diaduk sampai menyatu. Campurkan tepung tapioka. Bunda menggunakan tepung tapioka Liofit. Kemudian diaduk sampai seperti bergelombang gitu ya Kak. Di tahap ini mengaduknya harus pelan-pelan ya Kak, supaya tidak menyembur tepungnya. Kalau adonan sudah bergelombang seperti ini, siap disiramkan air kaldu yang sudah mendidih. Aduk dulu menggunakan sendok kayu seperti ini atau menggunakan alat yang lainnya. Baru nanti setelah hangat diaduk menggunakan tangan sampai adonan menjadi kalis. Ketika mengaduk menggunakan tangan, sebaiknya jangan ditekan-tekan terlalu kuat, bahkan jangan dibanting seperti mengadon roti ya Kak. Cukup diaduk ringan menggunakan jari-jari tangan seperti ini dengan gerakan aduk balik sampai adonan menjadi kalis. Di tahap ini adonan akan terasa seperti keras, tapi tidak usah khawatir, kakak tidak perlu tambahkan lagi air karena komposisi air ini sudah cukup. Aduk saja terus sampai adonan menjadi benar-benar kalis ya Kak.
Pengertian kalis di sini bukan kalis seperti adonan roti ya Kak. Jadi kalis seperti ini sudah tidak terlalu banyak menempel di wadah. Setelah ditimbang, adonan ini menjadi 2522 gram. Sekarang saatnya mencetak siomay. Mencetaknya menggunakan alat bantu garpu dengan cara seperti ini untuk mendapatkan efek keriting pada siomay. Lakukan sampai semua adonan habis dengan ukuran yang Kakak inginkan. Ini Bunda akan membuat beberapa contoh ukuran 20 gram, 25 gram, dan 30 gram. Lalu Bunda juga akan memberi contoh mengaplikasikan adonan siomay ini ke tahu, kentang, dan pare. Ini cara mengaplikasikan adonan siomay ke tahu. Karena tahu ini lunak, jadi harus pelan-pelan ya Kak, dengan cara menarik adonan dari tengah ke arah luar. Seperti ini. Mengaplikasikan adonan siomay ke pare sangat mudah karena pare keras, jadi bisa lebih cepat. Sebelum diaplikasikan ke kentang, terlebih dahulu kentangnya direbus dulu setengah matang ya Kak. Kemudian dikupas. Kalau Bunda ini terlalu lunak merebusnya, akan lebih baik jika kentangnya dikukus atau direbus setengah matang dulu baru diaplikasikan ke adonan siomay. Tujuannya supaya nanti adonan siomaynya tidak overcook karena kan kentang keras ya. Jadi nanti ngukusnya hanya sebentar saja. Kakak bisa lihat ini adonan siomay yang sudah dicetak. Adonannya tetap kokoh, tidak berubah bentuk. Dan ini Bunda sudah membuat beberapa contoh ukuran 20 gram, 25 gram, 30 gram. Nah, kalau ini pare, kemudian ini kentang seperti ini, dan yang ini tahu. Ini contoh ukuran 20 gram. Kemudian yang ini yang bagian depan ini yang 25 gram, yang bagian belakang yang bagian belakang ukuran 30 gram. Dan yang ini juga ukuran 30 gram. Sekarang akan Bunda kukus. Bunda mengukusnya menggunakan kelakat seperti ini karena kelakat ini tidak menimbulkan basah ke media yang dikukus.
Sebelumnya dipanaskan dulu ya, Akan Kak. kukus parenya dulu. Nah, ini kita mulai dengan memasukkan siomay pare. Tingginya sama. Setelah kukusan penuh, ditutup dulu selama kurang lebih 3 menit ya, Kak. Selanjutnya Bunda akan oles dengan minyak goreng supaya lebih shiny. Ini dikukusnya tadi 3 menit ya. 3 menit kita buka. Kecilkan apinya. Ini kita mau oles pakai minyak goreng. Sedikit aja. Supaya cantik penampilannya. Dan biar lebih kokoh. Sekarang kita kukus selama 15 menit. 15 menit. Coba tes. Kalau pare somanya sih udah matang, cuman parenya belum nih, masih keras pasti. Kalau tahu udah matang, kentang juga udah matang, karena kentangnya juga udah matang, udah direbus dulu. Ini somainya kita lihat dulu udah matang atau belum. Ih, mantap banget ini somainya. Kita lihat. Masih belum sih, kurang kalau somainya kurang matang, berarti tambahin lagi sekitar 20 menit. Oke, ini 20 menit. Kita lihat yang tadi itu sudah matang. Kita lihat lagi yang ini, jangan overcook juga ya ininya. Matang kok ya. Jadi 20 menit ngukusnya ya. Ini mau Bunda angkat dulu yang siomay-nya. Jangan overcook. Somainya ini butak ya Kak ya. Tuh, tapi nggak hitam-hitam banget. Kalau mau putih itu kalau orang-orang pakai pemutih. Tapi Bunda belum pernah coba sih. Tapi nggak apa-apa juga kalau kalau food grade ya, memang untuk makanan. Udah rasa selama dalam batas wajar, batas normal sesuai dengan aturan, nggak masalah. Toh makannya juga pakainya juga kan nggak banyak, sedikit. Nah ini kalau terlalu dekat pada nempel kayak gini nih, ini jangan terlalu dekat juga ya Kak. Ini kayak somai ini ya, kayak somai premium, somai ekonomis, tapi kayak somai premium. Wih, mantap banget ini. Lagi ini
cek dulu airnya cukup nggak ya, 12. Tempatnya juga hari dia masih cukup. Nih udah gedein, terus semua aja kan nggak membrane. Tapi ini nggak melesek amat tuh, nggak boleh dibilang nggak melesek, ini tetap kokoh segini. Ini yang 20 graman, yang 20 gram mau Bunda taruh di sela-selanya aja. Nah gitu. Nah, di antara tahu, kalau di antara tahu nggak lengket. Tumpuk juga ini nggak akan berubah bentuk. Nah gitu. Oke. Tutup setelah 3 menit, nanti angkat tutupnya, buka tutupnya lalu dioles minyak. Ini kentang, tahu, pare, dan ini siomay-nya. Ini telur. Bunda nggak pakai apa namanya, nggak pakai kol. Bumbu siomaynya menggunakan bumbu siomay anti meletus-meletus. Resepnya bisa kakak cek di video terbaru Bunda. Oke Kak, selamat mencoba. Sampai jumpa pada resep sedap mantap anti gagal dari Bunda.